Nanti pas hari kiamat berdiri kita tuh di atas kuburan kita selama 1000 tahun. Hufatan dengan nyeker. Ya iya kagak ada yang jual sendal, mati semua. Uratan telanjang, juyaan dengan keadaan kelaparan. Itosya juga kehausan. Jadi sekalipun ada orang kafir dalam keadaan setel, pakai jas, ya sepatu, pakai dasi, tetap bangkit mah telanjang nyeker. Ya, tetap. Waladi maka tetapinya orang yang dia mati alal iman atas iman, la yakunu maka tidaklah adanya hadal mikdaru perkiraan waktu tadi fi hakihi secara hakikatnya illa mikdaro saatin wahidatin kecuali kira-kira sesaat saja. Tuh. Buat orang-orang yang beriman masa penantian yang 1000 tahun itu seperti sesaat saja, sebentar doang. Matahari di atas matahari menyengat panas, kanan kirinya api, di punggung kita ada kesalahan, ada dosa-dosa kita, jadi kita pikul, nggak bisa dibayar. Jadi sampai-sampai orang yang dosanya banyak banget, ya udah gak ketulungan, maka keringatnya itu sendiri yang akan menenggelamkan dia. Dan pada hari tersebut, ya padang mahsyar tadi ya, la yujadu tidak akan ditemukan, tidak akan didapatkan zillun ayang-ayang, naungan illa zillul arsy kecuali bayangan atau naungan ares. Di situ gak ada naungan. Bapak mau berteduh di mana? Agak ada. Gak boleh bawa payung, siapa yang jual? Apalagi bawa terpal, mau minjem musola, ya, agak ada. Jadi satu-satunya teduhan, satu-satunya naungan itu adalah naungan arsy-nya Allah. Kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik napas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya tahan dan mati ketemu kaf, ikhfanya abad, condong ke am. Yang kanat, yang udah bisa hamas, tanya kasih hamas. Kanat illa soy, soalnya monyongin yang udah bisa. Soy hatau, masukin idgham biguna. Soy hatau wahidatan, ikhfa lagi, ikhfanya ausat antara an sama am. Ikhfa tengah-tengah ya. Wahidatan, kuda-kudanya an menuju am, tapi jangan sampai am. Wahidatan tan faidahum. Naik apa? 1 2 3. Yang kanat illa sayhatau wahidatan faidahum idhar mimati ketemu jim. Jami'un masukin idgham bila guna. Jami'un ladaina muh, hanya tipisin jangan ha gede. Muhbo ar-rahman ar-rahim tipis ya. Muhborun. Saya ulang. Faidahum jami'un ladaina muhborun. Naik apa? 1 2 3. Faidahum jami'un ladaina muhborun. Fal yauma, lamanya pendek, jangan fal yauma, itu kepanjangan.
fal yaumalam, yaunya jangan yau, yau bersih wau ya, hati-hati kadang orang baca wau jadi oi. Fal yau, yau itu o itu bukan u, yau. Fal yaumalam tuh zonya monyongin tuh, bukan tuz. Kalau tuz merenges mesam itu zai, kalau zo monyong tuh. La tuzlamu nafsu, ikhfa biasa, nafsu syai'au, masukin idgham, idghamnya idgham biguna. Wala tujzaun, kalau diwaqafin tujzauna dimatiin menjadi mat lain. Zaun, fir'auna dibaca fir'aun, khaufun dibaca khauf, quraisyin dibaca Quraisy, namanya mat lain ya. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tujzaun. Tarik nafas. Fal yauma 1 2 3. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzaun. Mundur ya, wala tujz, jimnya qalqalah ya, tujzauna, jim yang pertama, yang kedua zai. Ini kadang-kadang orang suka keder, tujauna jadi jim dua-duanya tuh. Tujzauna, wala tujzauna illa, tasdid lamnya, illa ma-nya mat tabi'i, kun ikhfa akrab condong ke an, non mati ketemu ta, kuntum ini mati ketemu ta, izhar syafawi jelas, kuntum ta'malun. Tarik nafas. Wala tujzauna 1 2 3. Wala tujzauna illa ma kuntum tawud. Tarik nafas. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas. 1 2 3. Kanat illa shay'atan wahidatan Faidah. Tarik nafas. 1 2 3. Faidahum jami'ul ladaina muhdarun. Tarik nafas. 1 2 3. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzaun. Mundur. Wala tujzaun, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul alim. Yang Al-Qamariyah ini nggak kebaca. Al-Qamariyah, alnya Al-Samsiyah, alnya nggak kebaca. Kalau Al-Qamariyah, alnya kebaca. Tetap dihitung gitu. Kalau huruf ya tetap dihitung. Tapi kalau bacaan enggak, sebab kan Al-Qamariyah sama Al-Samsiyah itu termasuk hamzah wasol. Kalau disambung dia masuk, kalau di awal maka alnya dua-duanya kebaca. Yang membedain Samsiyah sama Qamariyah gitu. Kalau alnya ada di depan, misalnya kita baca Al-Qari'ah kan gitu kan, alnya kebaca. Tapi kalau kita wasol dari bismillah, Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah, ya kan? Nah itu yang membedakan. Tapi hamzahnya tetap sama-sama hamzah wasol, baik alif lam Samsiyah maupun alif lam Qamariyah, sama-sama hamzah wasol.
Cuman bedanya tadi kalau di awal untuk ibtida, untuk awal bacaan Al-Qamariyah sama Al-Samsiyah sama-sama dibaca, tapi kalau untuk di asolin ya L-nya Alif Lam Qamariyah itu kebaca, tapi kalau Alif Lam Samsiyah L-nya nggak kebaca. Makanya disebut Samsiyah. Samsiyah kan artinya matahari. Ya, huruf-hurufnya lebih terang. Ya, hurufnya apa? Misalnya ta, sa. Nah, itu huruf-huruf Samsiyah. Dia lebih terang dari huruf Alif Lamnya. Dari sisi hurufnya sendiri tetap tertulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Kemarin ada ungkapan dari seorang waliullah yang tingkatan mahabbah ya, namanya Bahlul. Ingat ya. Nah, jadi Bahlul itu nama wali. Cuman saking dia cintanya sama Allah kayak orang gila. Bahlul itu sebetulnya bukan bodoh. Bodoh itu dalam bahasa Arab jahil. Ya, jahil itu bodoh. Kalau Bahlul itu nama orang. Ya, nama orang saking dia cintanya sama Allah sampai tergila-gila sama Allah. Nah, kalau secara derajat ma'rifatnya namanya mahabbah. Orang kalau udah saking cintanya begitu, Bang. Manusia itu udah kagak penting. Ya. Duit kagak penting. Ya. Istri, anak udah kagak penting. Nah, itu bukan tingkatan kita tentunya. Makanya kalau dikatain Bahlul ente, alhamdulillah. Ya. Berarti naik derajat kita. Iya wali. Kok alhamdulillah, wah, sampean gak ngaji sih, nggak tahu siapa Bahlul. Iya, kalau tahu mah alhamdulillah. Walinarji'a, mari kita kembali. Narji, yang kata roji'a, yarji'un, roji'un, kembali pada Allah. Walinarji'a, mari kita kembali ila aslil kalami, kepada aslul kalam, kepada pokok pembahasan atau pokok permasalahan. Maksudnya kembali pada ayat yang 54, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak ada yang dibalas ya ketika di akhirat kecuali dengan sesuai apa-apa yang kita kerjakan. Faida qoma, maka ketika bangkit, siapa yang bangkit? Al khalaiku, berbagai makhluk, min kuburihim, dari kuburan mereka. Ya, kita semua nih bangkit dari kuburan. Ya, makanya kalau bangkit kuburan itu ya nanti pas hari kiamat, bukan sekarang. Jadi kalau ada orang ngomong, wah itu bangkit lagi dari kubur, wah, gentayangan. Wajib buat kita orang Islam kagak percaya, karena itu tauhid. Ya, yang namanya bangkit dari kubur itu ya nanti pas hari kiamat, itu baru. Jadi hati-hati ya ketika orang nyebutin misalnya kesurupan, ya kan, bangkit dari kubur, bukan, itu adalah dari bangsa jin, bukan dari manusia ya. Kalau manusia dibangkitkan kuburnya nanti pas hari kiamat. Seandainya manusia bisa bangkit kubur, Pak, ya seandainya nih kita mati nih, kita lah, nggak seorang lah, kita aja mati, kita mati, terus diperbolehkan sama Allah bangkit dari kubur, pasti yang kita incer tuh tempat yang enak-enak, tempat rekreasi, mall, ya enggak, gedung film, gedung bioskop, supaya apa? Gratis. Tempat pemandian, kolam renang, ya enggak? Itu yang kita incer. Datang ke restoran makan gratis, nggak ada yang lihat, ya enggak? Logikanya gitu. Datang ke bioskop nonton film. Zaman kecil kita nontonnya layar tancap, ya kan? Nontonnya sahur sepuh mulu. Nah, kali-kali ke bioskop, mumpung udah mati, ya kan? Kan gratis masuk ke bioskop, ya enggak? Datang benar tuh ke tempat pemandian, kolam renang, lihat perempuan yang seksi-seksi, mumpung kagak ada bini, ya kan? Kapan lagi kagak dilihatin? Kalau emang bisa, lah kan ternyata enggak, ya enggak? Nah, makanya nggak mungkin orang tuh kalau udah mati hidup lagi. Ketika dia amalnya bagus ya dia asik dengan kenikmatan dari Allah di alam kubur. Ketika amalnya jelek ya dia juga sibuk diazab atau disiksa di dalam kubur. Nggak sempat. Ketika mereka bangkit dari kuburan mereka, qamu, maka mereka berdiri, alaiha, di atas kuburan, miqdaro alfi sanatin, kira-kira selama 1000 tahun. Tuh. Berdiri kita tuh di atas kuburan kita selama 1000 tahun. Hufatan, dengan nyeker. Ya iya, kagak ada yang jual sendal ya.
warung tutup semua. Mati semua. Iya, mati semua. Urrotan, telanjang. Juyaan, dengan keadaan kelaparan. Itosyan, dengan keadaan juga kehausan. Jadi sekalipun ada orang kafir dimatiinnya, Pak, dalam keadaan setel, pakai jas, ya kan? Kalau orang kafir kan gitu, dimatiin pakai jas, pakai sepatu, pakai dasi, tetap bangkit mat telanjang nyeker, ya, tetap. Iya, sayang-sayangin. Makanya kayak orang Islam kan nggak ngikutin kayak gitu. Kita orang Islam ya udah dikapanin aja udah. Iya. Falati maka tetapinya orang yang dia mati alal iman atas iman. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan iman, la yakunu maka tidaklah adanya hadal mikdaru, perkiraan waktu tadi yang 1000 tahun itu, fi hakihi, secara hakikatnya, illa mikdaro saatin wahidatin, kecuali kira-kira sesaat saja. Tuh. Buat orang-orang yang durhaka pada Allah, masa penantiannya memang 1000 tahun. Tapi buat orang-orang yang beriman, masa penantian yang 1000 tahun itu seperti sesaat saja, sebentar doang. Ya. Fasa'alat, maka bertanyalah Aisyah tu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nanya kepada Rasul, ya, suami beliau, atuh syarun nisa'u, ya Rasul, apakah benar nanti berkumpul nisa, ya, para perempuan, ma'arijali, bersama kaum laki-laki, hufatan, dengan nyeker? Benar gak nanti pas hari kiamat laki-laki dikumpulin di padang mahsyar sama perempuan dalam keadaan sama-sama nyeker, urotan, dalam keadaan telanjang? Benar gak? Qala, maka menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, iya, benar istriku. Nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan nyeker, dalam keadaan telanjang. Qalat, maka berkata Sayyidah Aisyah, wafadaitah. Ya, ini kalau bahasa Arab tuh penyesalan. Aduh, malu bener aku saat itu nanti. Perempuan, ya. Kalau laki mungkin rada malu sih, tapi dikit, ya. Karena yang ditutupin cuma satu. Nah, kalau perempuan yang ditutupin banyak, ya kan? Oh iya, atas bawah. Makanya dia bilang, aduh, malu banget ya Rasul kalau kayak gitu. Kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Wah, ntar Mas Gianto ngelirak-lirik. Wah, nyari model, ya kan? Mana dulu nih pemain sinetron yang saya seneng, ya kan? Mumpung kapan lagi orang lagi telanjang. Suma bakat, kemudian menangislah beliau, Sayyidah Aisyah menangis, bukaan syadidan, dengan tangisan yang sangat, ya, terseduh-seduh kalau bahasa kita. Aduh, malu nih saya, gitu ya. Zaman dulu apalagi istrinya Nabi, ya, baru dibilang kayak gitu aja udah sedih. Beda sama zaman sekarang. Ada tuh artis dibilangin kayak gitu, nanti kamu masuk neraka kalau buka aurat. Malah ngomong, kan enak di neraka banyak artis, begitu. Ada artis kayak gitu. Nauzubillah, belum tahu neraka dia. Kan di neraka banyak artis, enak, teman saya banyak gitu. Nantangin namanya. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, la tabki, jangan menangis ya Aisyah, wahai Aisyah. Amma sami'ti, tidakkah engkau pernah mendengar Allah Ta'ala, akan firmannya Allah Ta'ala? Allah pernah berfirman, likul limri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Likul limri'in, bahwasanya pada semua orang, pada setiap orang tersebut, ya kita nih maksudnya ya, minhum, daripada mereka, yauma idin, pada hari tersebut, hari kiamat, hari dibangkitkan di padang mahsyar, itu sya'nun, ya sibuk, ya, sya'nu yughni itu sangat sibuk sekali, sibuk banget. Sibuk ngapain? Sibuk liatin orang yang telanjang? Bukan, sibuk mikirin dosa, sibuk mikirin amal. Saya masuk neraka, masuk surga nih, mikir gitu dia. Jadi kagak sempat, delok-delok kagak sempat. Ya, ngelirak-ngelirik kagak sempat. Layak diru, maka tidak ada yang mampu. Siapa ahadun, seseorang pun, ayyan zuro, untuk memandang atau melihat, ilaman, kepada orang, fi janbihi, yang berada di sampingnya. Tuh.
Sampai-sampai saking takutnya dia terhadap amal yang dia lakukan selama di dunia, maka boro-boro orang lain, orang di sampingnya aja dia kagak tahu, ya. Min syiddati hauli dalikal yaumi, saking dahsyatnya ya keadaan atau kondisi di hari pada saat tersebut. Nggak ngeh, saking ngerinya kondisi saat itu, ya, saking dia mikirin diri sendiri. Kemarin saya contohin bapak misalnya dalam keadaan takut, ya, panik, nggak sempat pak mikirin orang, pak, ya, mikirin diri sendiri, nyamatin diri sendiri. Bapak ngantuk nih, lagi ngantuk, tetangga kebakaran, tetangga mepet samping rumah kita ngantuk. Kira-kira kita nyelamatin diri apa tidur dulu? Ya, nyelamatin diri kan, kebakaran ya, nyelamatin diri. Jadi masa mentang-mentang ngantuk, ntar aja saya ngantuk tidur dulu lah. Kan kagak, logikanya begitu. Itu dalam keadaan dunia padahal. Di dunia aja kita bisa sepanik itu, apalagi nanti di akhirat. Ya, dipersiapin catatan amal baik dan buruk kita. Sumayusaku, kemudian digiringlah al-khalqu, para makhluk tadi, ilal mahsyari, ke padang mahsyar. Jadi padang mahsyar tuh nama doang. Ya kalau bahasa syariatnya mah mahsyar aja. Mahsyar itu tempat berkumpul. Masjid tempat sujud, jadi ada maknya depan ya. Kalau dalam bahasa Arab wazannya maf'alun itu suatu tempat ya. Masjidun tempat sujud, mahsyar tempat berkumpul. Nah, cuman ya kan dulu saya bilang orang Indonesia tuh ditambah-tambahin. Itu sama kayak sekolah di madrasah. Madrasah padahal artinya sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di madrasah. Sama aja tuh. Orang Indonesia gitu. Jadi mahsyar itu ya udah tempat berkumpul, ya. Dikumpulin tuh, digiring kita. Faladina, dan adapun ya orang-orang yang amilu, dia melakukan, dia beramal fit dunya, di alam dunianya, amalan solihan, dengan amal soleh. Yakunu, maka adalah amaluhum, amal-amal mereka, lahum, bagi mereka, itu murokaban, menjadi kendaraan, ya, menjadi tunggangan kalau bahasa kita. Jadi amal-amal kita yang ketika kita lakukan di dunia itu akan mengantarkan kita, akan menjadi tunggangan kita. Makin hebat kita punya amal, makin bagus kita punya amal di dunia, maka makin hebat juga, makin bagus juga tunggangan kita. Gitu. Contoh apa misalnya? Sedekah, korban, ya. Bapak kalau misalnya korban patungan kek atau sendiri kek, ya itu bakal jadi tunggangan kita. Cuman jangan dipikirin secara duniawi, ya, mentang-mentang sapinya kolektif, ya kan 7, nah, akhirnya sapinya satu kagak gitu. Ini mah gambaran doang, ya, gambaran doang. Seandainya nanti kita di hari kiamat di padang mahsyar, kita akan digiring dengan menggunakan amal perbuatan kita. Ya barangkali kita tiap tahun korban, ya, tiap tahun korban, maka kita akan naik kambing korban, kita akan naik sapi korban kita. Walaupun sapinya mungkin patungan, walaupun mungkin kambingnya juga patungan sama keluarga kita. Mungkin bapak punya adik, punya kakak, kalau sendirian kagak mampu, ayo patungan lah. Patungan, adik kita 1 juta, kita 1 juta, kakak kita 1 juta, jadi 3 juta beli kambing. Nah, gantian tiap tahun begitu. Dan khusus buat orang yang nggak mampu, maka pahala dia seperti pahala haji. Jadi bapak kalau mau naik haji cepet, ya pahalanya tuh tiap tahun korban. Apalagi kalau yang udah daftar usahain tiap tahun korban. Karena apa? Karena kan kalau di Indonesia ya kita pakai masa tunggu. Ya saya aja daftar masih tahun 2040. Sekarang tahun 2024 ya, masih 16 tahun lagi pak. Oke, kan tadi enak nih, cepet nih, langsung dia, ya kan. Kalau model kayak saya, Mas Tatang nih lama nih. Ya. Nah udah tiap tahun usahain korban deh. Jadi walaupun kita belum berangkat, insya Allah korban itu sudah berpahala haji. Ada tuh orang ngomong kayak gitu, Pak Ustadz saya udah korban, tahun depan gak usah korban lagi. Nah ini masalah pahala haji doang, bukan masalah pahala korban doang. Tapi ini menyangkut dengan nanti di akhirat pak. Makin sering kita beramal, sedekah, korban, macam-macam ya, maka di akhirat itu tunggangannya, ya, yang nganterin kita, ngiring-iringannya itu makin bagus, makin banyak. Ya, jadi orang yang amalnya banyak nanti kelihatan di padang mahsyar. Diarak. Bapak kalau ngelihat pengantin misalnya, atau kalau di Sunda ada apa tuh?
yang maung-maungan tuh, ya orang sunatan. Wah, kan di Araknya banyak orang tuh. Sisingaan. Nah itu orang kayak gitu berarti amannya waktu di dunia banyak yang nganterin, bidadari banyak nganterin. Nggak usah di akhirat lah Pak, di dunia deh. Di dunia kalau bapak baik, ya bapak mau pergi haji misalnya, mau berangkat haji atau meninggal deh, itu yang nganter pasti banyak. Di dunia tuh padahal itu yang nganter pasti banyak. Mati deh kita mati nih, bisa dilihat kok. Orang baik tuh pasti yang nganterin banyak, yang nyolatin banyak. Makanya saya pede aja saya. Saya kalau mati pasti yang nyolatin banyak. Pokoknya nggak nyolatin saya ancem. Awas tadi gua temenin. Gitu. Nah, jadi ketika orang itu berangkat dia menuju di padang mahsyar itu, ya bisa kelihatan ya amal baiknya banyak atau tidak. Ketika dikit ya otomatis tunggangannya ya mungkin odong-odong kalau bahasa kita ya. Tapi lumayan lah masih ada tunggangannya. Falayamsi. Nah, maka tidaklah dia itu berjalan rojilan dengan berjalan kaki. Ya, jadi orang tersebut karena amalnya banyak, maka dia tidak jalan kaki. Tapi wabaduhum, sebagian dari mereka orang yang digiring ke padang mahsyar itu masya berjalan rojilan dengan kakinya. Tapi sebagian dari mereka ada yang digiring ke padang mahsyar dengan jalan kaki. Ingat Pak, nyeker Pak, kagak pakai sepatu, kagak pakai sendal, nyeker. Ya, kita nggak tahu kondisi padang mahsyar saat itu. Apakah dibikin bagus seperti tanah, atau kok bikin padang pasir beneran, ataukah dibikin padang rumput, atau seperti tadi kata Pak Haji Sularno misalnya dibikin kayak tempat sampah ada beling-belingnya, kita nggak tahu. Yang jelas kalau pakai kendaraan pasti aman. Bahkan sebagian lagi wabaduhum, sebagian dari mereka di antara mereka yang digiring ke padang mahsyar yamsuna, mereka berjalan ala wujuhihim, dengan wajah-wajah mereka. Oh nauzubillah. Jadi palanya, mukanya dipakai buat jalan. Bahkan tidak sampai di situ, wabaduhum, dan sebagian dari mereka yamsuna berjalan ala aidihim, dengan tangan-tangan mereka, ngesot kalau bahasa kita. Nah, kaki buat kepala, kepala buat kaki dibalik. Nah, itulah kondisi ketika orang digiring di padang mahsyar. Jadi minimal jalan kaki lah ya. Minimal jalan kaki, jangan sampai pala, jangan sampai muka, jangan sampai tangan ya, yang dipakai buat alat berjalan. Faida jumi'u, maka tatkala telah dikumpulkan fil mahsyari, di mahsyar, takunu, maka jadilah apa asyamsu, matahari, ala ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka, miqdaro milin, sekira-kira 1 mil jauhnya ya. Matahari dideketin ya ke atas kepala mereka, kurang lebih jaraknya cuman 1 mil. Padahal sekarang aja puluhan ribu mil ya matahari dari kita, jutaan mungkin. Nah, itu panasnya minta ampun. Gimana kalau seandainya 1 mil di atas kepala kita? Tidak sampai di situ ya, bukan cuma di atasnya matahari. Wa ahatot, mengelilingi bijawani bihim ya, di samping kanan kiri mereka, di sekeliling mereka anaru, api ya, dikelilingin sama api Pak. Wa ala zuhurihim, dan di atas punggung-punggung mereka ahmalu auzarihim, beban-beban dosa kesalahan mereka. Tuh, min fauqihim, dan di atas mereka itu harorun syamsi, yaitu panasnya matahari. Di atas matahari menyengat panas, kanan kirinya api, di punggung kita ada kesalahan, ada dosa-dosa kita. Jadi kita pikul, nggak bisa dibayangin. Ih, boro-boro makanya bisa ngeliatin orang. Bisa nggak kira-kira dalam keadaan gitu? Nggak bisa. Ya kita lagi capek berarti perjalanan, bawa beban ya, bawa tas, bawa ransel. Ya kalau orang naik gunung misalnya gitu ya, di atasnya panasnya matahari, kanan kirinya api. Udah jalan aja ke depan tuh Pak, boro-boro ngelihat ke samping kanan kiri ya, mikirin nasib kita. Fabaduhum, dan sebagian dari mereka yakunu adalah fil iroki, di dalam keringatnya ya, ila rukbatihi, sampai kepada lututnya. Jadi saking panasnya, saking capeknya, keringatnya itu membanjiri sampai lutut, sampai dengkulnya.
Nah, cuman ini kan nanti sesuai amal perbuatan lagi-lagi ya. Buat orang lain yang tidak melakukan keburukan, dosanya nggak banyak, ya dia nggak kena. Ya, tapi kalau orang yang amalnya pas-pasan, ya maka keringatnya itu ya sampai kepada lututnya. Bahkan nggak sampai di situ, wabaduhum, dan sebagian dari mereka keringatnya itu ilawastihi, sampai ke setengah badannya. Jadi sampai perutnya, sampai pusernya. Wabaduhum, dan sebagian dari mereka lagi keringatnya ilahul kumihi, sampai kepada leher mereka. Wabaduhum, dan sebagian daripada mereka lagi ya'riku, tenggelam mereka fil iroki, di dalam keringat mereka. Jadi sampai-sampai orang yang dosanya banyak banget, ya udah gak ketulungan, maka keringatnya itu sendiri yang akan menenggelamkan dia. Bayangin ya, udah megang beban dosa, beban kesalahan, di atasnya matahari, kanan kirinya api, terus tenggelam sendiri. Jadi orang-orang kagak ngap-ngapan, ya, orang tersebut karena dosanya banyak ngap-ngapan sendiri karena tenggelam sama keringatnya. Yang lain mah enggak. Ya, jadi ini masing-masing ya, nafsi-nafsi. Fayan fudu, maka mencoba masuk ya apal irku, ya keringat tadi, ilal ardi, ke dalam bumi. Maka menyeraplah tuh ya keringat-keringat dari orang yang berdosa tadi ke dalam tanah. Miqdaro sab'ina ziroan, sebanyak atau sejauh 70 hasta. Jadi saking banyaknya itu keringat orang berdosa, nyerap ke dalam tanahnya sampai 70 hasta. Satu hasta itu satu tombak kalau orang zaman dulu bilang ya. Wa fi dzalikal yaumi, dan pada hari tersebut ya, padang mahsyar tadi ya, la yujadu, tidak akan ditemukan, tidak akan didapatkan zillun, ayang-ayang, bayangan, naungan, illa zillul arsy, kecuali bayangan atau naungan ares. Di situ nggak ada iup-iupan, Mbak, nggak ada naungan. Bapak mau berteduh di mana? Agak ada. Nggak boleh bawa payung, siapa yang jual? Apalagi bawa terpal, mau minjem musola, ya, agak ada. Ya. Mau nyewa tenda, hajinya udah nggak ada ya. Wa yakunu, maka orang-orang tersebut fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut itu tahta zilil arsy, berada di bawah naungan ares. Tuh. Jadi satu-satunya teduhan, satu-satunya naungan itu adalah naungan aresnya Allah. Ingat ya, ares bukan tempat Allah. Ares simbol makhluk terbesar Allah. Ingat tuh akidah kita ya. Jadi Allah bukan bertempat di ares. Ares itu simbol makhluk terbesar Allah, namanya ares. Nah, ares itulah yang akan menjadi tempat iup-iupan kita, tempat naungan kita, tempat berteduh kita. Nah, ini salah satu hadis yang sampai sekarang saya kagak lupa, yang memacu, memotivasi saya ya, menyemangati saya untuk belajar dan ngajar. Sab'u tawaifa, ya, ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang bisa mendapatkan naungan ares tadi. Nah, ada Bapak tinggal ngaca nih, saya dapat mereka kagak. Al-ula, yang pertama. Siapa yang pertama dapat naungan ares itu? Yang pertama itu al-hukamu, yaitu hakim-hakim, al-adiluna, yang adil. Hakim yang adil, maka dia mendapatkan naungan ares Allah. Ya. Bisa nggak kepala rumah tangga? Bisa. Kalau bapak berlaku adil terhadap istri dan anak, maka bisa dikatakan sebagai al-hukam, ya, sebagai hakim-hakim yang adil. Secara khusus memang untuk hakim di pengadilan, memutus ya. Nah, makanya jadi hakim itu sulit, susah, ya. Bukan cuma pinter tapi harus bijak. Iya, bertanggung jawabannya soalnya dunia akhirat ya. Ya. Makanya bersyukur kita nggak jadi hakim ya. Berarti tapi kan kita lolos juga nih, kagak mungkin dapet ini, ya, nggak dapat peluang yang pertama. Kakinya satu di neraka. Iya, hakim itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Wasannya itu, dan yang kedua, nah nih yang saya senang, yaitu alladzina, orang-orang ya'buduna, yang dia menyembah, dia beribadah, dia taat Allah, kepada Allah fi syababihim, di masa mudanya. Makanya ini saya paling ingat nih Pak ya. Berkesan ya ini ya, saya ngaji sama guru-guru saya ngaji tafsir Yasin dulu, saya cerita ya, nggak kehitung Pak. Nah, salah satu yang berkesan bagi saya ini halaman 19 nih, tentang orang-orang yang mendapat naungan aresnya Allah.
Siapa mereka? Di antaranya tadi ya, hakim yang adil. Yang kedua, alladzina ya'budunallah fi syababihim. Orang yang dia beribadah, dia taat pada Allah di masa mudanya. Nah, gitu. Lah kenapa kok masa muda? Kok nggak orang tua? Orang tua ibadah pantes. Ya, mau mati. Iya. Iya. Ya mau ngapain lagi, ya kan? Duit udah kagak pati butuh, yang penting buat makan kalau udah tua mah, ya kan? Mau ngapain lagi? Mau ke tempat judi udah kagak pantas. Iya, muka juga ada kisut kagak ada mau lagi, mau kawin ya susah, ya kan? Iya, jadi udah pantasnya kalau udah tua, dia tobat, dia insaf, sholat, toh ibadah. Tapi kalau anak muda, Pak, lo kan tantangannya gede, ya kan? Anak muda, ya ditantang kerjaan, ditantang duniawi, ditantang perempuan, macem-macem. Iya, harta tata wanita. Lah kok dia malah ibadah? Lah kok dia malah nyembah Allah? Dia sholat, dia ngaji, dia sisihin waktunya. Ya kan? Padahal dia bisa bermaksiat. Bisa nih kita sekarang ngapain di musola, nongkrong aja depan, main gitar, ngerokok, ngopi, ya kan? Ngapain kita nyisihin waktu buat ngaji? Tapi saking kita pengen selamat di akhirat, ya, saking kita pengen dapat naungan ares di Allah di akhirat, akhirnya kita ngaji yang muda-muda. Makanya tadi saya sampaikan ini yang memotivasi saya ngaji, Pak. Ya, saya ngajar itu dari keluar pondok, Pak. Dari 2006 saya udah ngajar. Cuman dulu saya ngajarnya jauh-jauh, Baitul Iman, sono di depan asrama Brimob tuh masjid. Ya terus di paling dekat ini Nurul Iman. Ya masjid saya kenal Pak Jiris di Nurul Iman dulu. Nah, berangsur-angsur saya sadar diri. Saya ditegur dulu sama guru saya, ya Kiai Abdul Muthalib, ya orang Cengkareng. Beliau negur saya, kamu masih muda, belum banyak asam garam. Jangan banyakkan ngajar, banyakin ngaji. Akhirnya saya berhentiin, Pak, saya berhentiin Nurul Iman, saya berhentiin Baitul Iman, saya berhentiin. Mau masjid-masjid yang lain saya berhentiin. Udah saya akhirnya buka pengajian anak-anak aja udah. Terus saya ngaji-ngaji lagi sama guru-guru gitu. Pahalanya banyak yang ngaji. Ya sama aja sih sebetulnya, ngajar juga banyak juga. Ya kalau ngaji semua kadang ngajar kan repot juga. Ya. Atau yang ngajar sesat, itu bahaya malah. Banyak kayak ngaji tapi yang ngajar bodoh ya, repot juga. Nah, akhirnya saya berhentiin tuh. Nah, terus kemudian ya seiring berjalannya waktu ya, saya buka diri lagi, saya buka diri, saya mulai ngaji. Dulu saya kagak mau sebetulnya, saya pengen ngaji. Ya udah, ngajar anak bocah aja deh. Gitu. Tapi di sisi lain ya ketika saya ketemu guru-guru saya yang lain ya, ketika saya ke Jawa Timur, ke Jombang, saya cerita begini begitu, ya udah amalin ilmu kamu dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah itu yang salah satu menyebabkan saya semangat. Ya, saya semangat ibadah, semangat ngaji, semangat ngajar khususnya. Kan orang itu ibadah sesuai kemampuan. Ya, saya nggak punya apa-apa, duit saya kagak punya. Saya nggak bisa ngebangun masjid, saya nggak bisa ngebangun musola. Ya, nah yang saya punya adalah ilmu. Makanya saya ibadahnya lewat ilmu. Ya kalau Bapak nggak percaya lah, mohon maaf nih, bukan buka-bukaan masalah tarif nih. Ya, Bapak bisa bandingin Al-Ikhlas ngasih saya berapa sama Baitur Ridwan sama Al-Ikhlas sana. Bisa Bapak bandingin. Tapi saya tetap datang. Walaupun kagak ada sekian persennya. Jujur aja. Itu bukti saya serius ngaji. Saya serius ngajar. Kalau saya mau Pak, saya terima aja yang gede-gede ngasihnya. Iya, wah Al-Ikhlas kasihnya. Pindah. Kalau saya mau, tapi enggak. Saya tetap datang. Ya kan, kitab saya beliin, coba tuh. Kurang saya kotokin, kopiin. Ya Allah. Kalau saya ada rezeki lebih, saya kasih minyak wangi Bapak tuh. Kalau ada rezeki lebih. Kurang apa coba? Cari ustaz kayak gitu, kagak ada. Ya bukan ngagungin diri ya. Tapi saya ngasih contoh ya, memang sesuai dengan ibadah kita. Kalau kita punya duit ya ibadahnya lewat duit. Maksudnya gitu. Amal sedekah banyakin, bangun musola, bangun masjid, kasih anak yatim, kasih duafa, kasih orang nggak mampu gitu. Tapi kalau kita punya ilmu ya sampein ilmu kita. Nggak punya apa-apa, duit kagak gablek, ya ilmu kagak. Ya udah datang deh ke musola ke masjid ngeramein. Nah itu paling gampang tuh. Nah sambil ngantuk-ngantuk biarin dah. Ya, buat ngeramein. Ya supaya ada kontribusinya. Loh berarti kalau yang tua telat Pak Ustaz, tadi kan yang disebutnya yang masih muda. Iya, sebetulnya yang tua telat ya. Gitu. Tapi ya tetap usahain yang tua juga ibadah, mau ngapain lagi gitu. Ini kan cuma pecutan ya, pecutan motivasi aja gitu. Dulu saya ya termotivasi begitu.
Saya lulus pondok berarti kan kurang lebih umur 22-an, 23 lah. Saya nikah 24 masuk 25 ya. Udah tuh saya mulai ngajar, mulai ngaji terus sampai sekarang. Saya cerita ya, saya tuh dulu kerja. Saya kerja banyak di pabrik di Cikarang, terakhir saya kerja di Astra Grafia di Keramat tuh, Tripoli, kalau Bapak tahu bioskop Tripoli itu. Nah, sekarang jadi hotel tuh sampingnya. Astra Grafia tuh punya Puji Serok. Terakhir saya kerja di situ. Saya tinggalin, Pak. Nah, kalau saya kagak mikirin umat, kagak mikirin jamaah, ya mendingan saya kerja udah jelas gajinya kan. Tiap bulan sekian, tiap bulan sekian. Ini diminta Mas Tantang, Ustaz ngajar deh. Ngajar saya jadinya. Ya, wasilahnya seperti itu. Ya tapi ya lagi-lagi ketika kita kaji, oh iya, jangan lupa hidup kan bukan cuma di dunia, ya juga ada masa hidup nanti di akhirat gitu. Kalau mikirin dunia mula pengennya banyakin duit, tapi apalah ya semua itu. Dunia itu bakal kita tinggalin, bini kita tinggalin, anak kita tinggalin, duit kita tinggalin ya. Yang ada itu ya cuma amal ibadah yang nemenin kita di akhirat. Lanjut ya. Wasali satu dan adapun yang ketiga yang dapat naungan arsy-Nya Allah, alladzina yaitu orang yulazamuna yang mereka senantiasa al masjidah di dalam masjid atau pergi ke masjid. Nah, ini bisa nih aki-aki nih ya. Ya. Orang yang senantiasa berangkat ke masjid ya berarti sholat ya, bukan ke masjid doang ya, dan tidur doang ya. Berangkat ke masjid berarti sholat, ngaji. Nah itu juga mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Warobi'atu dan adapun yang keempat, al-mutahabuna yaitu orang yang saling mencintai fillahi di jalan Allah. Ini juga nih, saya cinta Bapak, Bapak cinta saya karena Allah. Ya, saya cinta Bapak karena Bapak senang ngaji, Bapak cinta saya karena belajar ngaji. Itu juga muhibbun fillah. Jadi kita saling mencintai di jalan Allah tuh bisa tuh. Insya Allah dapat naungan arsy-Nya Allah. Dia termasuk mencintai istri, Pak. Bapak cinta sama istri, cinta sama anak, ya. Itu juga merupakan bagian poin tersendiri untuk mendapatkan arsy-Nya Allah. Wal khamisatu dan adapun yang kelima, alladzina yaitu orang yu'duna yang dia itu mengeluarkan atau menunaikan sodaqotihim akan sodakohnya. Ai maksudnya hukukallahi yaitu hak-haknya Allah Ta'ala. Tunain sedekahnya ya. Kan wajib kalau untuk zakat ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat profesi, tunain. Nah itu juga merupakan orang yang dapat naungan arsy-Nya Allah. Terlebih lagi kita nunain juga hak-hak Allah yang lain, sedekah ya, infak fisabilillah dan sebagainya. Lalu kemudian wasadisatu adapun yang keenam, orang yang mendapat naungan arsy-Nya Allah, alladzina yaitu orang tad'uhum yang dia itu mengajak mereka, imro'atan seorang perempuan, jamilatan yang cantik. Ada perempuan cantik ngajak dia, ya tentunya buat berzina. Tapi wayakhafuna mereka takut Allah kepada Allah Ta'ala, wala ya'maluna dan tidaklah mereka melakukan ma'aha bersama wanita tadi fi'la zina, perbuatan zina. Tuh. Orang yang dapat naungan arsy-Nya Allah yang keenam yaitu seorang laki-laki yang didatengin perempuan cantik, atau bisa dibalik ya, seorang perempuan didatengin laki-laki ganteng ya, diazab berzina. Kayak Nabi Yusuf tuh ya, didatengin sama Siti Zulaikha ya kan. Nabi Yusufnya ganteng, Siti Zulaikha-nya cakep, pas ya kan, diajak berzina. Nabi Yusuf kagak mau. Nah, orang yang mendapat naungan arsy itu ada laki-laki didatengin perempuan cakep, cantik, diajak zina. Mas, zina mas sama saya mas, gratis. Oh, ya kan? Berat itu, nah itu dia makanya berat. Kalau perempuannya jelek sih karuan ya kan. Ini perempuannya cakep. Wah, ini datang dikarahin ya kan. Wah, bahaya tuh. Datang pada kita, kok kita bisa nolak? Nah, maka dapat naungan arsy-Nya Allah. Ya tentu kan orang cantik juga mikir-mikir Pak, datengin yang cakep-cakep. Iya. Iya, untungnya kita jelek peon. Iya. Wasabi'atu dan adapun yang ketujuh yang mendapat naungan arsy Allah, alladzina yaitu orang-orang yakhafuna yang dia takut Allah kepada Allah,
dia takut sama Allah, dia ibadah, dia ngaji, dia zikir, wa yabkuna dan dia menangis, wa taqtarud dimai dan meneteskan air matanya, min uyunihim dari mata-mata mereka, fi subhi di waktu pagi hari, wal masai dan sore hari. Pagi, siang, sore dia nangis, minta ampun sama Allah atas dosa-dosanya. Nah, orang yang kayak gitu, yang ketujuh ini, dia mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Ta'ala. Wasairul khalaiki wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas